Ya, beralih ke informasi lainnya, sebuah hotel di kawasan Tangerang, Banten mendapat ancaman bom. Namun berkat kesigapan tim anti-teror dan Bravo, teror ini dapat dieliminasi. Panser dari tim pasukan khusus anti-teror Detasemen Bravo 90 bergerak cepat menuju beranda hotel di Gading Serpong setelah menerima laporan ancaman bom. Dengan sigap, pasukan kebanggaan TNI AU ini mengamankan lokasi. Robot penjinak bom segera dioperasikan untuk memeriksa paket yang mencurigakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, paket ini pun diamankan. Kegiatan ini merupakan simulasi penyerbuan dan manuver yang dilakukan berkala oleh Paskas. Tujuannya tentunya adalah selain untuk memaintain kemampuan kami sebagai satuan khusus penanggulangan teror, yang satunya lagi adalah untuk mensinergikan koordinasi saling pengertian antara pihak kami dengan pihak hotel. Latihan yang dilakukan sekitar 60 orang anggota kesatuan TNI AU ini juga dirasakan berguna bagi pihak hotel. Akhirnya kita bisa mereview ada beberapa langkah-langkah yang mungkin nanti akan kita analisa dan kita masukkan menjadi salah satu daripada standar operating procedures kita untuk hal pengamanan di pihak security kita, seperti itu sih. Paskas adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan 3 matra di darat, laut, dan udara. Prajuritnya dituntut memiliki kualifikasi dasar para komando agar dapat melaksanakan tugas secara profesional. Indrialita, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Wow, kalau kita lihat tadi Paskas dibantu dengan teknologi yang cukup canggih. Itu ada robot penjinak bom, itu sebuah kemajuan cukup bagus. Kemudian Paskas sendiri adalah suatu pasukan yang dimiliki Angkatan Udara selain Angkatan Darat yang dimiliki Kopassus ya. Ini pasukan yang membuat kita bangga karena cukup disegani di mata dunia. Benar sekali. Dan sesuai dengan motonya Paskas. Apa? Karma Neva di Karastema Pelusuka Dacana. Berarti kamu apa tuh? Artinya apa tuh? Artinya, sebentar. Baca dulu. Bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Alah, iya. Tapi terkait dengan si robot penjinak bom tadi itu, teman-teman tahu nggak, konser robot penjinak bom Indonesia itu tidak kalah dengan buatan dari Jerman. Jadi kita membuat sendiri. LIPI ya? Benar, membuat sendiri, dan kekuatannya adalah untuk saat tangannya, apabila tangannya itu diluruskan, itu dia bisa mengangkat benda seberat 4 kg. Tapi kalau tangannya ditekuk itu bisa sekitar 8 kg. Jadi cukup bagus juga. Jadi kalau untuk membawa bom itu keren juga, kuat. Itu salah satu ciptaan bangsa ya, anak negeri. Kemudian ada beberapa ciptaan lagi yang tidak kalah populernya, yaitu kalau Amerika mempunyai pesawat tanpa awak untuk memata-matai, Indonesia juga punya nih. Sebentar lagi dibuat prototipenya. Yang tujuan untuk itu ya, untuk jadi, memantau. Kita perairannya cukup luas. Kemudian sering terjadi illegal fishing, pencurian harta kekayaan laut di Indonesia. Dan itu untuk memantau siapa-siapakah, negara mana yang suka mengambil atau menyolong penyelundupnya siapa. Ikan-ikan yang ada di Indonesia. Nah itu bagus sekali. Nah, ngomongin soal kayak gini jadi bikin lapar sebenarnya. Padahal ngomongin ikan kan? Ngomongin ikan kan justru itu. Karena ngomongin ikan kayaknya kebayang tuh makanan yang enak-enak gitu kan. Kalau ingat hari Minggu nih ngomongin Chef Billy lah pasti ya. Pastilah. Kamu kayaknya harus kasih uang ke saya biar saya bikin catering di hari Minggu deh kalau gitu. Tadi apa menunya lupa saya.